Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, masih mengenai sistem rangka ya, atau disebut juga dengan sistem gerak. Hanya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari subbab yang berbeda. Nah, subbab apa atau anak bab apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai persendian atau disebut juga dengan artikulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan persendian atau artikulasi di sini? Artinya yaitu hubungan atau penghubung antar tulang rangka tubuh. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, di sini ada susunan dari sistem rangka, yang mana jumlah rangka pada manusia dewasa itu berjumlah 206, sedangkan pada bayi ada 270 jenis tulang. Nah, lalu di antara jenis tulang ini tentunya ada penghubung di antara keduanya, yaitu penghubung di antara beberapa tulang tersebut ya. Nah, inilah yang disebut dengan persendian. Nah, persendian jenisnya ada banyak ya, mulai dari jenis sinartosis, lalu ada ampiartosis, dan ada juga diartosis. Ini ya, diartosis. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari sinartosis. Apa yang dimaksud dengan sinartosis di sini? Artinya adalah hubungan antar sendi ya yang tidak dapat melakukan pergerakan. Artinya sendinya itu hanya menghubungkan saja satu tulang dengan tulang lain tanpa adanya pergerakan. Nah, contohnya pada apa? Nah, ini ya, ada dibagi dua dulu. Untuk sinartrosis ada jenis sinkondrosis dan ada juga jenis sinfibrosis. Apa bedanya? Kalau untuk sinkondrosis itu contohnya adalah hubungan antar tulang belakang yang dihubungkan oleh tulang rawan. Lalu kalau untuk sinfibrosis yaitu hubungan antar tulang rusuk yang dihubungkan oleh fibrosa. Nah, ini tentunya sudah kalian pelajari sebelumnya ya, mengenai tulang rawan lalu fibrosa pada jaringan hewan. Lalu ada lagi jenis yang kedua yaitu persendian ampiartosis atau sendi kaku. Artinya di sini sebenarnya hubungan antar tulang tersebut ada pergerakan, tetapi pergerakannya sangat terbatas ya. Makanya disebut juga dengan sendi kaku. Nah, seperti apa? Sama dengan sinartrosis, ampiartosis pun dibagi dua, ada simfisis dan ada sindesmosis. Kalau untuk simfisis, contohnya adalah hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Atau juga contoh lainnya tulang kelamin yang dihubungkan oleh kartilago. Ya, nah ini contoh gambar yang ampiartosis. Ini adalah sendi kaku ya. Contohnya hubungan antar tulang betis dengan atau tibia dengan fibula. Ini pada bagian tungkai kaki. Jadi ada hubungan di sana, tetapi persendian tersebut kaku gitu ya, tidak bisa digerakkan secara bebas. Lalu ada juga penghubung tulang rusuk. Nah, penghubung tulang rusuk di sini juga persendiannya ya, dia bisa bergerak, melakukan pergerakan. Contohnya ketika kita bernapas ya, atau menghirup udara, kan kita menarik napas. Di sini ada yang namanya pergerakan ya antara atau hubungan tulang rusuk dengan tulang dada tersebut. Jadi bisa mengembang atau berkontraksi atau juga berelaksasi ketika proses pernapasan. Kalau ini adalah tulang kemaluan tadi, contohnya pada jenis sendi ampiartosis yang
simpisis ya. Nah itu ya. Kalau untuk yang sindesmosis seperti apa? Sindesmosis tadi ternyata sudah dibahas ya. Jadi untuk sindesmosis ini contohnya adalah hubungan antara tulang betis dan tulang kering yang tadi pada gambar. Itu dihubungkan oleh otot dan ligamen. Itu ya. Nah, kalau ini tadi contoh dari sinartrosis pada bagian tengkorak kepala. Pada bagian ini hanya penghubung saja antara satu lempeng tulang tengkorak dengan tengkorak yang lainnya. Ya, ini kan ada serpihan-serpihannya ya. Tapi sendinya mati. Jadi sangat tidak bisa digerakkan. Hanya penghubung saja. Nah, selanjutnya yaitu diartosis. Kalau diartosis ini persendian yang memungkinkan pergerakan secara bebas. Ada beberapa contohnya. Nah, ini pun sudah kalian pelajari dari sejak SD, SMP, dan sekarang ketemu lagi di SMA ya. Apa saja contoh dari diartosis? Yang pertama yaitu sendi engsel. Sambil kita lihat gambar dari sendi engsel bentuknya seperti apa ya. Nah, sendi engsel ini bentuknya seperti ini. Jadi kita ibaratkan kayak engsel pintu ya. Nah, engsel pintu. Ketika kita berbicara mengenai engsel pintu, itu tentu gerakannya hanya searah saja. Nah, contohnya nih pada bagian sikut ya, ketika kita menekuk bagian lengan ke bagian dalam, atau juga ketika menekuk bagian tungkai kaki bawah gitu. Itu adalah contoh dari sendi engsel. Lalu yang kedua ada sendi putar. Sendi putar itu contohnya adalah antar tulang leher dengan tulang tengkorak ya. Ketika kita memutar bagian leher kita ya, itu terjadi atau di sana terdapat hubungan sendi putar gitu, atau hubungan antar tulang hasta dan tulang pengumpil ketika kita menggerakkan ini bagian pergelangan tangan. Di sana ada hubungan antara atau ada persendian antara tulang hasta dengan tulang pengumpil ketika kita melakukan pergerakan pada bagian pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu sendi pelana. Di sini dikatakan sendi pelana karena bentuknya mirip dengan pelana kuda. Nah, ini ya, mana bagian sendi pelana? Nah, ini sendi pelana. Itu terdapat pada bagian ibu jari. Nah, ketika kalian melakukan pergerakan pada ibu jari kalian, itu terdapat dua arah pergerakan ya, bisa ke arah samping atau ke depan dan belakang gitu. Ke arah samping, depan, dan belakang. Itu pada sendi pelana, hanya satu contohnya. Kemudian sendi peluru. Nah, sendi peluru ini bentuknya ya seperti peluru ini ya, kayak ada bulatan dan mangkoknya nih, jadi berpasangan. Nah, sendi peluru ini terdapat pada bagian mana? Dia terdapat pada bagian atau antara lengan atas dengan tulang belikat ya, sehingga ketika kita menggerakkan tangan pada lengan atas dengan tulang belikat itu bisa ada pergerakan yang sangat bebas ya. Begitu juga pada tungkai kaki. Itu sama ya. Nah, pada sendi peluru ini sebenarnya mudah terjadi kerusakan atau lepas ya ketika terjadi kecelakaan yang fatal gitu. Jadi harus hati-hati juga ketika kita menggerakkan tangan secara bebas pada bagian sendi peluru, karena mudah terjadi kerusakan. Lalu yang terakhir itu adalah sendi luncur. Contohnya yaitu hubungan antar tulang tarsal. Ya. Nah, di sini ketika kita menggerakkan bagian pergelangan kaki secara memutar, itu di sana terdapat persendian jenis sendi luncur.
Nah, itulah jenis-jenis persendian yang harus kalian ketahui ya. Mulai dari sinertrosis, kalau ibu singkat itu jadi CAD. C-nya untuk sinertrosis, A-nya untuk ampiartosis, dan D-nya untuk diartrosis. Lanjut lagi kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai proses pembentukan tulang atau disebut juga dengan osifikasi. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahkan di jaringan hewan ketika kita mempelajari tulang rawan, itu ada proses pembentukan tulang mulai ketika kita berada di dalam rahim ibu sampai setelah dewasa gitu ya. Pembentukan tulang ini tentunya berbeda komposisinya ya, dari ketika kalian bayi sampai usia sekarang. Nah, bagaimana ketika bayi ya, atau ketika kalian lahir menjadi seorang bayi, bahkan ketika berada di dalam rahim atau kandungan seorang ibu, sebenarnya sistem tulangnya itu adalah paling banyak jenis dari tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago ya. Di sini ada pembagiannya nih. Untuk yang pertama itu ada leher tulang dan ada pusat osifikasi primer. Artinya pusat osifikasi ini disinilah proses pembentukan tulang tersebut terjadi atau proses pemanjangan tulang atau pertumbuhan tulang terjadi ya. Nah, seiring dengan berjalannya usia, maka matriks kartilago atau jenis dari tulang rawan ini dia akan sedikit atau terus-menerus berkurang. Nah, matriks kartilago itu kalau pada tulang rawan jumlahnya memiliki banyak kolagen ya, sehingga sifatnya lebih lentur dan elastis. Lalu setelah matriks kartilago berkurang seiring dengan berjalannya usia, bertambahnya usia, maka disinilah terbentuk mulai tulang jenis spons, yang mana tulang spons ini mengarah pada pembentukan tulang keras ya. Nah, di sini sudah mulai pembentukan dari pembuluh darah atau periosteum. Nah, lalu dilanjutkan lagi juga semakin melebar untuk jenis dari tulang sponsnya ya, dan tulang rawannya semakin berkurang hanya pada bagian ujung-ujung saja. Oh ya, pembagian dari tulang rawan ini terdiri juga dari diafise dan episis ya. Kalau untuk yang diafise ini nih bagian pemanjangan pada tulang rawan. Kalau metafisis itu pada bagian ujung-ujung dari tulang. Maaf tadi bukan epifisis ya. Bisa disebut epifisis atau ada juga yang menyebut metafisis. Nah, ini ada osifikasi sekunder, berarti di sini sudah mulai terbentuk nih tulang kerasnya, dan semakin bertambahnya usia masih makin banyak juga pembuluh darah yang terdapat pada tulang tersebut. Nah, ini ketika sudah dewasa ya, tulang sponsnya sudah cukup banyak, sudah sangat mengeras pada bagian tulang tersebut, disisakan hanya beberapa bagian kartilago lempeng epifisis saja di bagian ujung sini ya, yang terdapat tulang rawannya. Nah, ini ada perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras, dimulai dari sifat pembedanya ya. Ini adalah pembedanya, ini tulang rawan, ini tulang keras. Pertama, kita lihat dari sifatnya. Kalau untuk tulang rawan, dia sifatnya lentur dan elastis. Tetapi kalau pada tulang keras, sesuai dengan namanya, sifatnya sudah keras gitu. Kalau untuk berdasarkan matriksnya, matriks penyusunnya, tulang rawan tersusun atas banyak serabut kolagen. Sedangkan tulang keras sedikit saja serabut kolagennya atau sudah sangat berkurang dibandingkan ketika fase tulang rawan. Lalu sel penyusunnya, tulang rawan terdiri atas kondroblast dan kondrosit.
Kondroblas ini apa? Kondroblas ini dia tersusun atas kondrosit. Sedangkan kalau tulang keras tersusun atas osteoblas dan osteosit. Osteoblas itu tersusun atas osteosit. Lanjut lagi ya. Ini mengenai sifat kerja otot. Sifat kerja otot, kalau tadi ada persendian, kalau sekarang sifat kerja pada otot. Ada dua jenis, ada sinergis dan antagonis. Apa bedanya? Kalau sinergis itu bekerja beriringan ya. Kalau antagonis dia berlawanan. Nah, contohnya kita ambil dulu yang antagonis karena di sini yang paling banyak contohnya ya. Pertama ada ekstensi dan fleksi. Artinya apa? Ekstensi dan fleksi di sini artinya adalah nih ya, kalau untuk ekstensi itu adalah gerakan meluruskan, sedangkan kalau fleksi ini ada bagian yang menekuk di sini. Mohon maaf ini ya, gambarnya sedikit tidak bisa disensor nih. Nah, kalau untuk ekstensi dia lurus ya, kerja ototnya lurus. Kalau fleksi dia menekuk. Nah, dilihat dari sini tentu gerak dari otot tersebut berlawanan, makanya disebut juga dengan antagonis. Tidak hanya pada tungkai kaki, pada bagian lengan atas dan bawah pun bisa terjadi gerakan ekstensi dan fleksi. Ekstensi ketika kita meluruskan lengan dan fleksi ketika kita menekuk bagian lengan. Lalu yang kedua ada aduksi dan abduksi. Nah, apa bedanya? Kalau untuk aduksi itu adalah gerakan ketika tubuh mendekati bagian tubuh ya. Nah, ini tangannya dirapatkan atau mendekati sumbu tubuh, aduksi namanya ya, dari kata ed atau masuk gitu. Jadi di sini bagian lengannya menuju ke sumbu tubuh. Sedangkan kalau abduksi dia menjauhi ya, menjauhi sumbu tubuh. Jadi seperti merentangkan lengan pada posisi seperti ini namanya adalah abduksi. Ini juga sama ya. Nah, ini untuk yang abduksi, kalau ini yang aduksinya. Ini abduksi karena dia menjauhi poros tubuh. Lalu selanjutnya ada supinasi dan pronasi. Nah, ini gambarnya. Ketika kita berkata supinasi, supinasi ini adalah proses atau otot ketika tangan menengadah. Nah, contohnya kayak minta gitu ya, minta uang. Nah, minta uang atau kayak bentuk mangkok nih, sup gitu. Kalau sup kan di dalam mangkok ya, mangkoknya harus terbuka ke atas ya. Nah, ingatnya seperti itu. Kalau pronasi itu ketika posisinya menelungkup ke bawah. Lalu selanjutnya ada depresi dan elevasi. Bedanya apa? Nah, kalau depresi nih menunduk. Jadi dari kata depresi orang yang kalau lagi depresi kan biasanya kepalanya nunduk aja gitu ya. Nah, itu depresi, menunduk ke bawah. Sedangkan elevasi lawannya dia menengadah ke atas. Nah, contohnya atau kita ambil kata dari elevator kan biasanya naik ke atas ya. Itu. Lalu yang terakhir eversi dan inversi. Nah, eversi dan inversi itu contohnya pada bagian telapak kaki ya. Ketika inversi itu bagian telapak kakinya membuka itu ke bagian dalam, sedangkan kalau inversi membuka ke bagian luar. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sudah Ibu sampaikan dipahami dan bisa dimengerti ya oleh kalian semua. Minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem gerak, atau kelainan ini bisa juga disebut dengan penyakit. Nah, selamat berjumpa lagi di pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.